Oke, kita mulai kuliah perancangan pesawat, pengantar perancangan pesawat kali ini. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita hitung wing loading. Jadi wing loading ini kita cari yang terkecil, yaitu ini 29 ini. Kemudian untuk menentukan luas sayap, berat total yang di sini, berat total ini dibagi dengan wing loading, nanti ketemu luas sayap. Kemudian power dihitung di sini, nanti ketemunya adalah ketika pesawat menanjak ini power yang dipakai 355,345 horsepower, sehingga dipilih engine-nya yang seperti ini. Ini nanti berat engine-nya 547 pound ini dipakai. Kemudian ini aspek rasio nanti juga dipakai. Aspek rasio pakai rumus ini, K pakai ini, CD0 pakai rumus ini. Ini nanti dipakai. Selanjutnya, setelah tahu luas sayap dan engine, hasilnya tadi dirangkum di sini, mulai dari CLmax, L per D, wing loadingnya ini, kemudian power loadingnya, berat total di sini dari perhitungan ini dirangkum di sini, berat bahan bakarnya juga, kemudian luas sayapnya dari perhitungan ini dimasukkan dalam rangkuman ini. Kemudian ini semua aspek rasio tadi yang di sini, ya, masukkan ke dalam rangkumannya dulu. Powernya adalah yang ini 355,345 horsepower, ini dipakai, dirangkum. Berikutnya beberapa geometri wing bisa dihitung menggunakan perhitungan ini. Wingspan itu pakai rumus ini, akar S kali AR, S nya ini, AR nya ini, sehingga B nya atau wingspan nya, bentang sayapnya ketemu, ini dalam feet, yang ini dalam meter. Kemudian bentang sayap bagi 2, ini tinggal bagi 2. Lambda ini kita tentukan pakai 0,5. Kemudian chord root pakai rumus ini, jadi ini lambdanya 0,5, B nya itu wingspan. Chord tip pakai rumus ini. Kemudian min aerodynamic chord pakai rumus ini, nanti ketemunya ini. Posisi min aerodynamic chord menggunakan rumus ini. Jadi dimensi dari wing sudah bisa kita hitung, ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Berikutnya ini tadi berat, ini perhitungan berat. Kemudian perhitungan berat ini sampai berat bahan bakar, berat kosong, ini masih perhitungan awal. Ini harus kita iterasi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Cara iterasinya pakai lembar ini, iteration. Jadi SEWP itu ini 148 feet kuadrat. Ini adalah luas sayap yang terbuka, karena ada sebagian sayap yang tertutup bodi atau fuselage. Jadi luas sayap yang total itu 176, tapi yang terbuka adalah 148 feet kuadrat. Ini bisa menggunakan persentase saja. Kemudian SEHTP 35,3 itu di sini, 35,3. Itu juga luas horizontal tail yang terbuka, juga pakai persentase. Vertikal ini juga pakai persentase. Kemudian SWA itu di sini. Jadi body atau fuselage itu kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini.
ada silinder dan kerucut. Ini bagian empennage, ini bagian payload, ini bagian depan. Dimodelkan seperti ini, ya nanti luas A berapa, B berapa, C berapa, itu nanti hitung menggunakan perhitungan ini. Nah, ini jadi SWA itu. Ini SWA nya. Kemudian berat engine ini menggunakan berat yang di sini, ini tidak perlu diiterasi, ini sudah pasti ini. Kemudian berat wing, berat ekor, berat fuselage, berat landing gear, berat engine ketika diinstalasi, dan berat yang lain itu kan belum kita hitung. Nah, itu kita hitung menggunakan pendekatan ini. Berat wing 2,5 kali SEWP nya yang ini. Kemudian berat ekor menggunakan ini, berat fuselage menggunakan ini, berat landing gear menggunakan 0,057 W0 nya yang ini. W0 itu perhitungan dari sini, dari ini. Kemudian engine ketika diinstalasi mungkin ada supportnya atau penyangganya dan lain-lain, jadi kalikan 1,4, terus berat lain-lainnya 0,1 W0. Ini masukkan di sini. Ya, ini sehingga berat wing itu 2,5, ini pakai rumus ini kalikan SEWP itu ini, sehingga ketemu 370. Ekornya horizontal 70 pakai rumus ini. Vertikal ekornya 28,8 pakai rumus ini. Berat fuselage-nya ini pakai rumus ini. Landing gear pakai rumus ini, dan seterusnya. Kemudian berat kosong pesawat itu adalah ini, dijumlahkan dari sini, dari berat wing, berat ekor, berat fuselage, landing gear sampai yang lain-lain ini dijumlahkan, ketemunya adalah ini. Kemudian di sini berat kosong ini adalah payload ditambah berat fuel kalikan iterasi ini. Ini berarti ini berat kosongnya. Proses iterasinya seperti ini. Pertama, yang kita masukkan ini adalah di sini, yang ini 50,68. Jadi ini kita masukkan 50,68. Ini dibikin langsung sama dengan aja ini. Nah, dia langsung ngitung semua, ketemunya ini W0 nya beda nih, 5088 setelah diiterasi menjadi 3085. 3085 itu ditulis saja di sini. Kemudian ini masih fuel perhitungan yang lama. Ini berat kosong yang barunya ini. Jadi berat kosong perhitungan awal kan jadi ini setelah diiterasi berat kosongnya ini. Kemudian angka ini kita pindahkan ke atas. Caranya adalah ini sama dengan ini 4385. Otomatis dia ngitung sendiri. Ini berat kosongnya ini pada iterasi kedua 2352,5, ini pindah ke sini. Kemudian berat bahan bakarnya ini W0 nya 4278. Ini menggunakan ini 0,159. Itu adalah fraksi berat kosong pesawat.
Jadi ini fraksi bahan bakar ya, fraksi bahan bakar ini 0,159. Kemudian setelah 42 ini ditulis di sini, ini pindah ke sini, iterasi kedua. Angka ini masukkan ke sini untuk menghitung iterasi ketiga. Jadi ini sama dengan 4278. Nah, setelah 4278 nanti ketemu 4261. 4261 tulis saja di sini. Ini berat kosongnya, berat bahan bakarnya tetap pakai rumus yang tadi 0,159 kali berat total, dan nanti sampai iterasi ke 6 itu 4258. Jadi ini pindah aja ke sini 4258. Ini 4258. Nah, setelah 4258 jadi W0 yang di atas dan di bawah ini sama. Setelah nilainya sama, iterasinya dihentikan setelah iterasi ke-7, karena W0 di atas dan di bawah ini sama. Ini iterasi di stop. Jadi ini merupakan hasil akhir yang akan kita pakai di perhitungan selanjutnya. Jadi di sini terlihat berat totalnya adalah 4258, berat bahan bakarnya 677 pon, kemudian berat kosongnya 2332,6. Padahal sebelumnya pada langkah di sini itu berat kosongnya 5068, berat fillnya 786. Jadi ada perbedaan. Ini iterasi ini adalah perhitungan yang lebih optimal dan nanti akan dipakai di perhitungan selanjutnya di sini. Oke, demikian kuliahnya.